Shalom, perkenalkan nama saya Kahim Rambarihi, NIM 31220446, saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di video kali ini saya akan memberikan penolakan terhadap ketidakadilan atau kekerasan dalam masyarakat Sumba. Dalam budaya Sumba, di tengah keluarga dan masyarakat, perempuan selalu ditempatkan pada posisi kedua, sehingga pendapat mereka itu jarang didengar. Misalnya dalam sosial budaya atau adat, dalam pengambilan keputusan atau dalam pengambilan musyawarah apapun itu yang dibutuhkan hanya peran laki-laki. Sedangkan perempuan itu tidak. Kenapa? Karena perempuan hanya diwajibkan di belakang, misalnya itu buat kopi dan layani tamu. Sedangkan laki-laki itu bagi mereka perannya lebih dari perempuan. Ketika perempuan tidak mendapatkan tempat yang cukup dan masyarakat itu untuk menunjukkan peran dan pemikiran, maka kedudukan perempuan itu semakin lemah. Dalam budaya kita itu dominasi laki-laki terhadap perempuan terjadi hampir di semua aspek. Contohnya itu keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan ekonomi, dan sosial budaya. Hal tersebut menyebabkan perempuan memiliki kedudukan, peran serta hak yang berbeda dengan laki-laki. Seiring berkembangnya perempuan sebagai manusia yang lemah, emosional dan rasional mengatakan kaum perempuan itu dalam lindungan sosial dan menempatkan sebagai kelompok yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki untuk mengekspresikan maskulinnya sebagai pribadi yang kuat dan punya kekuasaan untuk mendominasikan dan mengendalikan orang lain. Walaupun tindakan kekerasan dapat terjadi baik pada kaum laki-laki maupun perempuan, namun mengakar bahkan tumbuh subur pada masyarakat, menyebabkan peran perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan menjadi objek tindak kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki untuk mengekspresikan maskulinnya sebagai pribadi yang kuat dan punya kekuasaan untuk mendominasikan dan mengendalikan orang lain. Walaupun tindakan kekerasan dapat terjadi baik pada kaum laki-laki maupun perempuan, namun mengakar bahkan tumbuh subur pada masyarakat, menyebabkan peran perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan menjadi objek tindak kekerasan. Selanjutnya ada juga kekerasan gender, biasa disebut gender violence. Contohnya perkosaan terhadap perempuan termasuk perkosaan dalam perkawinan, pelayanan seksual tanpa kerelaan, kekerasan dalam rumah tangga, mutilisasi alat kelamin, surat untuk perempuan, ketergantungan dalam pelacuran. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang berbunyi bahwa mereka perempuan dan laki-laki itu berhak atas kehidupan dan kemerdekaan atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap diskriminatif itu. Sekian dan terima kasih.